Yang menjadi penekanan kami di sini adalah pentingnya ya kita bangsa-bangsa Muslim ini untuk memboikot produk-produk Israel. Ya, kalau ada yang masih bandel, loh kenapa nggak sekalian boikot produk teknologinya? Kok cuma produk makanan, minuman, ya sabun, ya sampo dan lain sebagainya, bumbu dapur, kecap gitu kan? Ya sekarang pertanyaannya, sudah ada nggak alternatif yang dibikin oleh bangsa Muslim ini yang bisa mengalahkan dan menandingi teknologi yang diproduksi oleh mereka? Kan belum ada. Tapi kalau kecap, sabun, sampo, ya makanan, minuman, kan banyak alternatifnya. Kita bisa menghidupkan ekonomi, ya produk-produk lokal UMKM. Ya, kalau produk teknologi kita belum bisa menandingi, maka kita perlu waktu untuk memboikot itu. Dan kita gunakan teknologi yang mereka ciptakan itu untuk ya kita jadikan senjata melawan mereka. Ya, WhatsApp, Facebook, Instagram, kenapa nggak diboikot? Ya kita gunakan itu untuk menyerang mereka. Ya, itu kan logikanya harus seperti itu. Jangan kemudian kita belum bisa bikin, lalu kemudian kita tinggalkan terus, kita mau melawan kejahatan Israel itu di media itu bagaimana? Ya, kan harus dengan cara ya jadikan produk mereka itu sebagai senjata makan tuan, kan begitu. Nah, jangan kemudian kita bangga ya apa namanya karena belum bisa memboikot secara total itu lalu tetap aja dia ngopi di Starbucks sambil ya foto-foto selfie di depan Ka'bah, itu kan kurang ajar. Ya, itu bukan sikap orang Muslim yang baik seperti itu. Di tengah pemberitaan saudara kita Palestina, lalu kemudian dia mendemonstrasikan bahwa kita tidak perlu memboikot. Kenapa? Karena kita nggak bisa memboikot itu secara Ka'bah. Ya udah kalau gitu kita semua bolehin aja gitu. Nah, nggak begitu cara berpikirnya. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan siang hari ini di bulan Syawal, di penghujung bulan Syawal, ya kita berada pada tanggal 29 ya, 29 Syawal. Sudah mengakhiri bulan Syawal, kita sudah mengakhiri pula bulan suci Ramadan, tidak terasa. Dan kami mengucapkan, karena sebelumnya belum silaturahim ya, setelah lebaran ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat meneruskan, melanjutkan nilai-nilai kebaikan yang sudah kita tanam selama bulan suci Ramadan ini untuk menjadi bekal ketakwaan kita di bulan-bulan berikutnya. Bersyukur kepada Allah, kita akan masuki bulan-bulan Muharram, bulan-bulan yang diharamkan atau diistimewakan oleh Allah Ta'ala, yang disebut di dalam Al-Quran minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diagungkan dan diistimewakan oleh Allah. Dan kita akan memulainya dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 3 bulan berturut-turut ini, itu adalah 3 bulan yang istimewa, yang diagungkan oleh Allah. Dan 1 bulan nanti kita akan ketemu lagi di tahun berikutnya 1446 Hijriah, yaitu di bulan Rajab insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sejak meletusnya operasi militer yang dilancarkan oleh Gerakan Perlawanan Islam di Palestina, yaitu Hamas, sudah sering kali membawakan tema di mana-mana, di berbagai majelis, ya, mulai sejak tanggal 7 Oktober, itu hari Sabtu. Seingat saya hari Seninnya 2 hari setelah itu saya langsung mengisi kajian di salah satu masjid di daerah Sudirman ini, yaitu Jenderal Sudirman.
Masjid Jenderal Sudirman itu kajian pertama saya tentang operasi Badai Al-Aqsa. Tentang motifnya, tentang mengapa serangan itu dilancarkan, apa dampaknya bagi perjuangan bangsa Palestina untuk menegakkan berdirinya negara Palestina yang berdaulat dengan ibu kota Al-Quds, dan include di dalamnya kita dapat mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. Bapak Ibu dirahmati Allah, saat itu sampai sebelum Ramadan, ya, pada tahun ini 2024 itu kan sudah 6 bulan, ya, sudah masuki bulan yang ke-6 dari agresi militer yang dilancarkan oleh Zionis Israel sebagai balasan dari atau atas serangan tanggal 7 Oktober, di mana para pejuang gerakan perlawanan Islam Palestina ini memanfaatkan dan mengambil inspirasi, ya, dari pengalaman negara Arab terbesar yaitu Mesir ketika mereka berhasil menyerang dan melumpuhkan Israel pada Perang Yom Kippur tahun 1973. Persis dilakukan pada hari Sabtu, cuma beda tanggalnya, kebetulan bulannya sama, ya, sama-sama bulan Oktober. Hanya pada tahun 73 itu Mesir melancarkan serangan mendadak ke Israel, ke Tel Aviv itu tanggal 6 Oktober. Maka dikenal sebagai pertempuran 6 Oktober yang diabadikan oleh rakyat dan pemerintah Mesir, dibangun monumen, nama jembatan, ya, kemudian nama kota, ya, seperti kota mandiri di Jakarta ini kan ada banyak, ya. Ada BSD City, ada Bintaro dan sebagainya. Itu ada sebuah kota mandiri di pinggiran kota Kairo yang dibangun oleh pemerintah Mesir besar-besaran, itu namanya 6 October City. Madinah Sita Oktober atau kota 6 Oktober. Itu untuk mengenang peristiwa serangan militer Mesir sebagai negara Arab terbesar pada waktu itu yang melancarkan serangan secara ofensif mendadak ke jantung Israel. Ya, itu tanggal 6 Oktober. Nah, hampir sama dengan itu pula, ya, setelah kurang lebih, ya, 40 tahun lebih atau 50 tahun, ya, hampir 50 tahun. Dari tahun 1973, kemarin 2023, itu kan 50 tahun, ya, persis. Ya, di bulan yang sama, hanya beda tanggalnya, tanggal 7, hari Sabtu juga sama. Itu ketika bangsa Yahudi ini, kita ketahui hari agama mereka, setiap minggu, setiap pekan, itu untuk beribadah itu hari Sabtu, yang dikenal dengan hari Sabat. Ya, itu mereka gunakan sebagai libur resmi, ya, bagi seluruh warga Israel. Itu libur resminya hari Sabtu, bukan hari Minggu, bukan hari Jumat. Dan hari Sabtu itu memang sepi, ya, memang betul-betul digunakan oleh mereka untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan kalau Yahudi yang ada di sekitar rumahnya di Yerusalem, mereka berbondong-bondong pergi ke tembok ratapan di kota Al-Quds, di bawah, ya, lembah bukit yang di atasnya itu terdapat Masjid Al-Aqsa. Nah, pada serangan itu memang sangat mendadak. Nah, tahun 73, ya, pemerintah negara-negara Arab itu adalah serangan terakhir mereka yang dilakukan untuk melawan penjajahan dan pendudukan Israel. Jadi sejarah konflik Arab-Israel ini, ya, ketika pertama meletus tahun 1948, itu perang pertama antara Arab dan Yahudi, ya. Jadi isu Palestina itu dulu diperjuangkan oleh seluruh negara-negara Arab. Dan yang berjuang itu militer negara, ya, tentara angkatan bersenjata negara. Nggak ada ceritanya yang melawan Israel itu kelompok kecil seperti Hamas sekarang, nggak ada. Dulu itu negara, ya. Puluhan negara Arab bergabung membentuk milisi, membentuk pasukan untuk melawan Israel yang baru dideklarasikan tahun 1948. Ya.
Karena mereka bangsa-bangsa Arab, negara-negara Arab itu menolak rencana ataupun pembagian wilayah Palestina menjadi dua yang dikenal dengan UN Partition yang disponsori oleh PBB, Inggris dan Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dunia yang kedua. Ya, sebagai mereka negara yang menginisiasi pembentukan badan baru internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu dimulailah perang Arab Israel ini diwakili oleh negara. Jadi belasan negara Arab melawan satu negara Israel. Tentu yang di-backup oleh Amerika dan Inggris. Ya. Perang yang kedua dalam konflik Arab Israel itu terjadi pada tahun 1956. Ketika Mesir, ya, sebagai negara Arab terbesar yang berbatasan langsung dengan pendudukan Israel, yaitu berbatasan langsung dengan jalur Gaza, yaitu melalui gerbang Rafah, itu Mesir di bawah kepemimpinan Jamal Abdel Nasser, ya, setelah melakukan revolusi terhadap sistem monarki kerajaan Mesir, ya, turun tahtanya Raja Farouk, ya, presiden baru Mesir ini, Republik Mesir yang baru didirikan itu menasionalisasi terusan Suez yang dibangun oleh Inggris pada abad ke-19 di Mesir. Kita tahu terusan Suez ini adalah seperti fungsinya terusan Panama di Amerika Latin, itu yang menghubungkan, ya, antara benua Eropa dan Asia dan mempersingkat waktu perjalanan. Sebab kalau tanpa melalui terusan Suez, melalui Laut Merah di Mesir, itu perjalanan kapal dagang dari Eropa menuju Asia itu akan memakan waktu lebih lama dan lebih mahal karena harus memutar melalui Samudra Atlantik mengitari benua Afrika. Dengan adanya terusan Suez dibangun oleh dibangun oleh Inggris, ya, maka pelayaran dunia ini menjadi lebih singkat dan lebih murah. Nah, pada tahun 1956, ya, setelah Mesir meraih kemerdekaannya dari Inggris, itu terusan Suez ini dinasionalisasi. Padahal sebelumnya itu dijadikan sebagai perairan internasional. Mesir tidak mendapatkan, ya, retribusi, tidak mendapatkan penghasilan dari terusan Suez itu, semuanya masuk ke kantong Inggris. Ya. Maka dengan nasionalisasi terusan Suez itu yang dibangun oleh Inggris dan Prancis pada masanya, itu lalu kemudian membuat marah Inggris dan Prancis. Sehingga mereka melakukan serangan militer dua negara ini pada tahun 1956 dan didukung oleh Israel. Karena Israel melihat Mesir sebagai rivalnya di kawasan di regional Timur Tengah. Maka itu dikenal dengan perang tiga negara melawan Mesir, yaitu Inggris, Prancis, dan Israel, ya, melawan militer Mesir. Itu juga walaupun isunya adalah terusan Suez, tetapi, ya, isu tentang Palestina menjadi terbawa. Ya, kenapa? Karena Israel masuk dalam zona pertempuran antara Inggris, Prancis, dan Mesir ini. Nah, perang Arab yang berikutnya adalah melawan Israel itu pada tahun 1967. Jadi ini sejarah bagaimana gerakan perlawanan Palestina sebagai bangsa yang terjajah, bangsa yang terusir, yang memiliki tanah Palestina, yang memiliki Masjidil Aqsa ini, memang perlawanan itu akan terus ada, ya, nggak mungkin dipadamkan. Jadi kalau ada orang bertanya sekarang, kenapa sih Hamas itu melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober 2023? Padahal dia sadar, dia tahu bahwa kekuatan militernya tidak sebanding dengan kekuatan Israel. Dan kondisi negara-negara Arab tidak sedang mendukung perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh Hamas ini. Tapi yang namanya isu penjajahan, isu pendudukan, isu kolonialisme dan imperialisme ini adalah masalah yang diakui oleh hukum internasional bahwa bangsa yang terjajah itu punya hak untuk melawan. Maka perlawanan bangsa Palestina ini meskipun tidak ada lagi negara-negara Arab yang mendukung mereka, itu tetap akan terus ada, akan terus lahir. Ya, kita lihat perang berikutnya itu tahun 1967, ya, itu perang antara beberapa negara Arab, ya, dipimpin oleh Mesir, Syria, ya, kemudian Lebanon, ya, itu melawan Israel, ya, dan itu hanya berlangsung selama 6 hari, di mana
Ya, Mesir itu kehilangan Gurun Sinai, Syria kehilangan dataran tinggi Golan, dan wilayah tepi barat serta jalur Gaza yang dulu berada di bawah kontrol, ya, jalur Gaza itu dulu berada di bawah kontrol Mesir karena dia perbatasan dengan Mesir. Tepi barat itu berada di wilayah kontrol Jordania karena Jordania itu, ya, diberikan mandat oleh PBB, oleh dunia internasional untuk mengelola dan melayani kepentingan Palestina yang ada di tepi barat, yang di dalamnya itu ada Masjidil Aqsa. Nah, pada tahun 67 jalur Gaza tepi barat ini dicaplok oleh Israel. Jalur Gaza semua berada dalam penjajahan Israel, padahal sebelumnya tidak. Ya, itu masih di bawah kontrol Mesir. Dan tepi barat termasuk Masjidil Aqsa sebelum tahun 67 itu adalah masih milik umat Islam, masih milik bangsa Palestina. Tidak berada di bawah penjajahan Israel, tapi setelah tahun 67 seluruh wilayah tanah Palestina itu dicaplok oleh Israel termasuk jalur Gaza dan tepi barat. Ya, jadi ini sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Ya. Kemudian perang terakhir antara negara-negara Arab dengan Israel itu terjadi pada tahun 1973 yang tadi awal saya sebutkan itu. Ya, di mana Mesir melakukan serangan mendadak, serangan kilat, tapi kemudian, ya, karena memang tujuan Mesir itu bukan untuk menang melawan Israel, karena tidak mungkin, ya, karena tahu siapa backing di belakang Israel itu, Amerika. Tujuan Mesir adalah memaksa Israel untuk melakukan perundingan dan niat Mesir adalah untuk mengembalikan Gurun Sinai masuk kembali ke dalam kedaulatan negara Mesir, dan itu berhasil. Itulah yang memaksa Israel, ya, mengembalikan Gurun Sinai ini melalui perjanjian Camp David yang ditandatangani tahun 1979 antara Presiden Anwar Sadat dan Menachem Begin, Perdana Menteri Israel. Ya, itu jadi itu terakhir tuh. Ya, jadi menurut Mesir sebagai negara Arab terbesar, ya kapan lagi kita bisa mengembalikan kedaulatan negara Mesir ini dengan mengembalikan Gurun Sinai? Ya ini satu-satunya kesempatan. Ya, dengan cara mengusir pasukan Israel keluar dari Gurun Sinai. Mau memasuki Masjidil Aqsa, nggak mungkin. Mau mengambil Masjidil Aqsa kembali, jalur Gaza aja nggak bisa dikembalikan ke kontrol Mesir, tetap berada di bawah pihak Israel. Kenapa? Karena memang negara-negara Arab sadar sulit untuk menang perang secara militer, ya, meskipun memiliki persenjataan yang lengkap, angkatan bersenjata formil yang lengkap itu melawan Israel. Kenapa? Karena backup dari Amerika dan Eropa ini begitu besar dan tidak mungkin mengalahkan mereka. Maka itu kesempatan diambil. Nah, saat itulah perang terakhir konflik Arab Israel ini, isu Palestina ini menjadi perang terakhir di mana negara-negara Arab itu turun bertempur melawan Israel. Setelah itu nggak ada. Setelah perjanjian Camp David tahun 1979, yang mengambil alih perlawanan rakyat Palestina terhadap penjajah Israel itu adalah kelompok PLO. Tahu PLO ya? Palestinian Liberation Organization, ya, dipimpin oleh Yasser Arafat. Nah, dia masih mewarisi semangat perlawanan Jamal Abdel Nasser melalui ideologi pan-Arabisme. Jadi tahun 48 sampai tahun 67 itu ideologi negara-negara Arab yang mendorong negara Arab melawan Israel itu adalah pan-Arabisme sekuler. Tahun 67 dilanjutkan 73, 79 setelah tidak lagi negara Arab terlibat, ya, dalam pertempuran melawan Israel itu, dilanjutkan oleh Yasser Arafat, itu ada perlawanan rakyat Palestina, ya. Tahun 82 Israel itu mengepung dan menginvasi ibu kota Lebanon, yaitu Beirut. Itu tahun 82. Kenapa? Karena PLO Palestina bikin masalah terus. Selalu menyerang pos-pos Israel di perbatasan wilayah pendudukan Palestina, terutama di jalur Gaza dan tepi barat. Maka pemimpin-pemimpin PLO itu kan waktu itu ada di Beirut, Pak. Ya, ini kemudian apa? Israel menginvasi Beirut, mengusir Yasser Arafat dan PLO itu, sehingga mereka keluar dari Beirut dan berada di pengasingan di Tunisia pada saat itu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah perlawanan rakyat Palestina mati? Tidak. Ya, meskipun Yasser Arafat, PLO itu ada di pengungsian yang di Tunisia, ya, tetapi rakyat Palestina di dalam
wilayah pendudukan Israel itu tetap terus melawan. Dan pecah perlawanan semesta pertama, revolusi rakyat Palestina, itu pada tahun 88. Ya, 88 ini yang dipimpin oleh Abu Jihad namanya. Itu wakilnya Yasser Arafat yang ada di dalam Palestina. Ya, nah itu. Jadi itu pertempuran pertama. Jadi pertempuran pertama Israel melawan perlawanan rakyat. Kalau dulu yang dilawan Israel itu apa? Tentara. Tentara negara Mesir, negara Syria, negara Lebanon, negara Yordania, dan seterusnya. Ya. Tapi pertama kali Israel melawan perlawanan rakyat itu tahun 88, intifada yang pertama. Nah itulah yang kemudian bertahun-tahun dihadapi perlawanan rakyat ini, ya banyak gugur dari kalangan bangsa Palestina, rakyat Palestina, ya seperti yang kita saksikan sekarang, sehingga Israel ya dipaksa atau memaksakan Palestina untuk mengadakan perundingan damai di Oslo pada tahun 1993. Itu terkenal perjanjian damai Israel dan Palestina, di mana PLO mengakui eksistensi negara Israel dan Israel mengakui eksistensi PLO sebagai wakil satu-satunya rakyat Palestina. Maka ada pemerintahan otonomi, ya pemerintahan otoritas Palestina itu adanya di tepi barat dan di jalur Gaza. Tapi Palestina belum jadi negara. Nggak ada yang namanya negara Palestina itu. Baru pengakuan terhadap wilayah otonomi otoritas Palestina. Yasser Arafat setelah tahun 1993 itu menuntut Barat, Amerika dan Eropa untuk segera mendeklar ya berdirinya negara Palestina, karena kan penjajahan damai sudah ditandatangani tahun 93. Molor terus perundingan terus sampai isu final ini kemudian dibicarakan ya di mana di Camp David pada tahun 2000. Ya, itu ke tahun 2000 itu pembicaraan final tentang berdirinya negara Palestina setelah penandatanganan perjanjian Oslo tahun 1993. Itu pun buntu, gagal. Kenapa? Karena Israel bersikeras ya dalam soal isu Yerusalem itu sebagai ibu kota Palestina, mereka tidak mau mengakui. Mau mengakuinya ambil jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Kata Israel, silahkan bagian atas wilayah Yerusalem Timur itu milik Palestina, atasnya, bawahnya punya kami, punya saya. Nah, itu gimana itu? Jadi ibu kota negara Palestina, atasnya milik Palestina, bawahnya milik Israel, itu gimana? Ya, itu nggak ada itu dalam konsep ya hukum internasional, ya konsep modern itu nggak ada. Kalau kota dibelah dua, ya Jakarta misalnya, ya misalnya Indonesia ini diinvasi oleh bangsa asing, negara asing. Kemudian ibu kota ini direbut, walaupun ibu kota udah pindah ke IKN. Di Jakarta direbut, dibagi dua, setengah milik Indonesia, setengah milik bangsa lain misalnya, kan? Itu masih masuk akal. Tapi ini enggak, atasnya punya Indonesia katanya, bawahnya punya negara lain. Artinya apa? Kalau ada harta kekayaan alam di bawah perut bumi itu, maka itu milik bangsa lain dan atasnya saja cuma kita tinggal bisa ya ngopi-ngopi ya makan-makan, di atasnya itu silahkan dipersilahkan, tapi bawahnya itu semua milik bangsa asing. Kira-kira kita mau terima atau enggak itu? Ya tentu tidak akan bisa diterima. Yang namanya kekayaan bumi ya milik tanah air tumpah darah itu satu kesatuan, atas bawahnya termasuk bahkan lautannya dan udaranya itu adalah milik negara kita yang berdaulat dan merdeka. Nah, perlawanan Palestina tidak berhenti, Pak. Jadi dari situ mulai apa? Timbullah intifada yang kedua itu tahun 2000 setelah gagalnya perundingan Camp David yang kedua ini. Ya, sehingga Yasser Arafat secara rahasia diam-diam memberikan lampu hijau kepada faksi-faksi perlawanan Palestina untuk melawan dan menyerang Israel. Nah, Israel tahu ini perlawanan rakyat intifada yang kedua ini sebenarnya ada lampu hijau dari Arafat. Makanya ya Arafat waktu itu yang berkantor di Ramallah itu dikepung kantornya itu 3 tahun. Ya diputus listriknya, diputus suplai makanannya, ya dibombardir sampai dia kena penyakit yang diyakini oleh keluarga Arafat itu adalah diracun.
oleh Israel sampai dia mati, dibawa ke Perancis, diobati, nggak bisa. Semua dokter angkat tangan, nggak tahu apa penyakitnya, obatnya pun mereka nggak punya. Sampai dia mati, lalu dikuburkan kembali ke tanah airnya di Ramallah. Apakah perlawanan Palestina berhenti? Tidak. 2004 Arafat meninggal dunia, ya. Kemudian 2005 jalur Gaza yang berada di bawah kontrol Israel, itu sejak tahun 67 itu terus menerus, apalagi setelah Intifada tahun 2000, terus menerus melakukan perlawanan dengan batu, ya, terhadap Israel, sehingga dibuat checkpoint begitu banyak, ya, pemeriksaan, dan 2005 akhirnya Israel itu keluar dari jalur Gaza, mundur, menarik pasukan seluruhnya di jalur Gaza, bersamaan dengan penarikan mundur pasukan Israel dari Lebanon Selatan. Itu sejarahnya. Ya. 2006, ya, setelah Yasser Arafat di Palestina ini vakum, tidak ada lagi pemimpin besar di Palestina, tidak ada lagi tokoh pemersatu bangsa Palestina. 2006 Palestina mengadakan pemilihan umum pertama pasca perundingan Camp David tahun 2000, pasca Intifada tahun 2000, pasca wafatnya Arafat tahun 2004. Bagaimana hasil pemilu itu? Pemilu itu dimenangkan secara mutlak oleh satu partai dengan hasil suara 63%. Ya, untuk partainya siapa? Gerakan Perlawanan Islam Palestina. Artinya disinilah mulai, ya, perjuangan rakyat Palestina itu untuk merdeka, ya, dan memiliki negara yang berdaulat itu mulai beralih dari sebelumnya kepemimpinan ideologi yang memimpin perjuangan Palestina itu adalah pan-Arabisme sekuler. Nah, mulai tahun 2006 secara de facto dan de jure peralihan terjadi dalam ideologi yang menggerakkan perlawanan rakyat Palestina ketika negara-negara Arab sudah tidak ada lagi yang membackup Palestina secara militer. Yaitu apa? Ideologi gerakan Islam. Nah, dimulailah era Islamisme. Dan itu mulai dari tahun 2006 sampai sekarang. Ya, 2006 sampai sekarang. Nah, Gaza di bawah kepemimpinan Hamas ini, termasuk Hamas itu juga menang di tepi barat ketika pemilu 2006 itu. Hanya kemudian kan terjadi konflik antara Hamas dan Fatah itu yang kita pernah mendengarnya, yang tidak bisa ditengahi. Kemudian Israel ini ngompor-ngompori, Barat juga ngompor-ngompori supaya terjadi perpecahan di internal bangsa Palestina, sehingga tepi Barat itu dikuasai oleh kelompok Fatah yang menguasai di sana, padahal dia bukan pemenang pemilu. Sementara jalur Gaza sepenuhnya dikuasai oleh Hamas. Maka terbelahlah pemerintahan Palestina. Ada pemerintahan Palestina yang di Ramallah di bawah kepemimpinan Presiden Mahmud Abbas. Ya, Mahmud Abbas ini penerus Yasser Arafat, tetapi dia bukan tipe orang gerakan, dia tipe pemikir intelektual yang arsitek perjanjian Oslo tahun 1993. Ya, sehingga apa? Dia nggak ada perlawanan. Perlawanan menurut kelompok Fatah yang berkuasa di tepi barat di Ramallah itu adalah perlawanan damai. Ya, mukawamah silmiyah. Nah, ini lucu. Perlawanan terhadap penjajah tapi dengan cara damai. Jadi kalau ada pembantaian, kalau ada pembunuhan terhadap rakyat Palestina, ada pembatasan-pembatasan, itu perlawanannya cuma apa? Cuma di media, mengeluarkan seruan, himbauan, kutukan, kecaman, tapi tidak ada pembalasan. Nah, ini bikin rakyat Palestina muak. Ya, ngomong doang gede, ya, ngomong doang membela rakyat Palestina, tapi nggak dibela gitu. Bahkan dalam banyak hasil perjanjian Oslo itu ada koordinasi keamanan, koordinasi antara tentara Israel dengan polisi otoritas Palestina. Setiap aksi demonstrasi menentang Israel, ya, protes terhadap Israel, ya, melempar batu kepada tentara Israel, itu rakyat Palestina itu ditangkapin justru oleh polisi internal Palestina dan dimasukkan penjara. Nah, ini yang membuat kepercayaan rakyat itu semakin tipis, semakin tergerus terhadap kepemimpinan yang ada di tepi barat Ramallah. Sementara setiap kali ada pembantaian, perusakan, perampasan properti, pengusiran warga Palestina baik di jalur Gaza tepi barat, itu selalu dibalas oleh
perlawanan bersenjata oleh kelompok-kelompok organisasi ya perlawanan Islam Palestina yang ada di jalur Gaza. Ya, seperti apa? Misalnya tahun 2020, 2019, 2021 itu kan ada operasi militer Hamas itu ya. Itu walaupun kejadiannya itu yang diusik ya, yang dirampas ya rumahnya, kemudian yang dibunuhi rakyatnya itu berada di luar jalur Gaza, tapi faksi perlawanan Palestina yang ada di jalur Gaza ini memberikan perlawanan ya sebagai aksi balas dendam, menyerang kota-kota Israel dengan apa? Roket, dengan ini dan sebagainya, sehingga ya Israel itu terpaksa membangun sistem pertahanan udara yang dikenal dengan Iron Dome. Nah, Pak Yudha rahmati Allah, ini kemudian menimbulkan apa? Simpati luas dari rakyat Palestina. Ini yang benar itu begini katanya. Gitu. Nah, kemudian aksi yang terakhir ini, kenapa? 7 Oktober itu, saya sudah sering saya sampaikan, bahwasanya 7 Oktober 2023 itu adalah upaya dari pemimpin Palestina di jalur Gaza ini untuk membebaskan ribuan tawanan yang ada di penjara Israel. Karena kondisi ya mereka sangat mengenaskan, ya bahkan ada tahanan-tahanan politik yang sudah puluhan tahun mendekam penjara Israel nggak kunjung dibebaskan. Mereka nggak mendapatkan hak untuk dijenguk, ya dikunjungi oleh keluarga, istri dan anak-anaknya. Ya, kemudian ada hukuman mati secara sepihak dilakukan di dalam penjara-penjara Israel tanpa pemberitahuan dan tanpa ada pengadilan. Nah, ini yang membuat salah satu faktor adanya serangan 7 Oktober 2023. Padahal yang dituntut oleh Hamas sekarang ini, pembebasan tawanan Palestina dari penjara Israel itu, sebagian besar itu adalah tawanan-tawanan yang berasal dari tepi barat. Bukan dari jalur Gaza. Tapi itu diperjuangkan oleh mereka. Ya, makanya mereka sangat bersyukur, berterima kasih, sehingga hasil survei ya yang digelar selama operasi Badai Al-Aqsa ini, dukungan rakyat Palestina terhadap operasi militer Hamas itu sangat tinggi. Ya, angkanya di atas 75%. Dan kalau digelar pemilihan umum, baik itu presiden ya dan legislatif di Palestina sekarang, dipastikan yang akan menang telak itu adalah partainya ya Gerakan Perlawanan Islam Palestina, yaitu Hamas ini. Itu hasil survei internal rakyat Palestina, itu survei yang nggak dibayar itu. Ya, bukan seperti kita kan gitu. Ya, tanpa ada macam-macam ya. Kiriman uang atau lain sebagainya, itu survei di tengah perang. Siapa yang mau mendanai survei ketika orang perang? Ya kan? Ada kirim bantuan, bansos, nggak ada itu. Jadi terbebas itu. Jadi bangsa muslim sekarang yang bebas memilih ya pemimpinnya itu salah satunya adalah Gaza ini. Tidak terpengaruh oleh apapun. Termasuk Afghanistan, itu luar biasa. Sekarang perkembangannya maju ya. Setelah Amerika keluar dari Afghanistan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, jadi kita bisa memaklumi, kita bisa memahami kenapa aspirasi perlawanan rakyat Palestina tidak pernah mati. Dan sekarang mulai beralih ya dipimpin oleh gerakan-gerakan Islam yang ada di Palestina. Ini adalah keniscayaan sejarah. Ya, jadi jangan kita musuhi mereka. Oh, ini dari kelompok Islam, ini garis keras, ini radikal loh. Kenapa itu tidak dituduhkan kepada PLO zaman Yasser Arafat? Yang mereka juga angkat senjata. Mereka juga melawan Israel dengan aksi-aksi bersenjata. Kenapa itu tidak disematkan seperti itu, Islam teroris dan sebagainya. Tapi sekarang ketika Hamas ini memimpin perjuangan perlawanan rakyat Palestina, kok disebut sebagai terorisme? Ya, karena mereka nggak mau berdamai dengan penjajah, itu yang menyebabkan mereka dimasukkan atau dikategorikan sebagai kelompok teroris. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada saat ini ya kita oleh sebab itu ya, nah apa sebab kedua terjadinya serangan Badai Al-Aqsa ini? Yaitu saya tulis di buku itu yang kami tulis ya dalam rangka merespon perang Badai Al-Aqsa ini, itu karena isu Palestina ini hampir padam. Ya, sudah dianggap selesai, sudah dianggap penyelesaiannya hanya melalui jalur politik, dan Palestina nggak usah bermimpi punya negara, tidak perlu bermimpi untuk mengembalikan Masjidil Aqsa dan ibu kota Yerusalem sebagai ibu kota negaranya. Kenapa? Karena Israel
sudah membuat dan menciptakan kondisi di mana seluruh negara-negara Arab itu tunduk kepada keinginannya Israel. Ya. Tidak ada yang namanya negara Palestina. Hanya ada satu negara, yaitu solusi one state. Ini versi Israel. Jadi kalau dulu tahun 93 itu masih terdengar sayup-sayup, terdengar kuat isu solusi dua negara, Israel dan Palestina berdampingan. Tapi setelah Hamas dikucilkan dari tahun 2007 sampai 2019, maka Israel menguasai opini dunia, menguasai perekonomian di Timur Tengah, dan berhasil menekan, merayu pemimpin negara-negara Arab untuk menerima solusi permanen masalah Palestina, yaitu tidak ada negara Palestina, hanya ada negara Israel, di mana seluruh warga negara berkebangsaan Palestina yang ada di wilayah pendudukan Palestina Israel itu dijadikan sebagai warga negara Israel. Dengan hak yang sama katanya, dengan kedudukan yang sama katanya, karena nggak mungkin, karena Yahudi ini rasis, dia bangun negaranya saja kan namanya pakai nama nenek moyangnya dia, Kalau negara Indonesia kan bukan nama nenek moyang kita itu, Indonesia ada sejarahnya, tapi dia bernamakan negaranya Israel, Israel itu nama gelar bagi Nabi Yakub, itu. Dia mensabotase, dia membajak nama Nabi Yakub untuk kepentingan ekspansionis dan imperialisme Zionis. Gitu. Nah, belum lagi dia nanti akan memperluas wilayahnya dan mengklaim negara-negara yang dahulu pernah ditinggali, dihuni oleh nenek moyang mereka, itu diklaim sebagai warisan sejarah bagi bangsa Yahudi yang berhak untuk diklaim oleh mereka. Nah, Pak Iwan rahmati Allah. Jadi tahun 2019 itu isu Palestina ini sudah hampir padam. Kenapa? Amerika sudah memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem Timur. Tahun 2017 ada tawaran the deal of century. Sudah diterima oleh hampir semua negara-negara Arab. Dengan imbalan apa? Tidak ada negara Palestina, kalaupun ada nanti dibuatkan ibu kota baru bagi bangsa Palestina di sebelah timur Al-Quds, di daerah gurun namanya Abu Dis. Sudah disiapkan dana 50 miliar dolar untuk membangun ibu kota baru itu. Kemudian syaratnya apa? Demilitarisasi kelompok-kelompok perjuangan Islam, perlawanan Islam, baik itu Hamas, Jihad Islami, dan sebagainya. Tidak boleh ada serangan terhadap fasilitas Israel, tidak boleh ada permusuhan antar bangsa Israel. Kemudian disempurnakan 2019, Israel meluncurkan program namanya Abraham Accord. Tujuannya apa? Untuk normalisasi kebudayaan, normalisasi sosial dengan negara-negara tetangganya bangsa Arab itu. Jadi mereka mempromosikan dialog perdamaian, ingin menciptakan koeksistensi damai, dengan memperkenalkan sejarah bahwa bangsa Arab dan bangsa Yahudi ini satu keluarga, kira-kira gitu. Satu keluarga Semitik, masih keturunan Nabi Ibrahim. Maka dibuatlah Abraham Accord, Abrahamic Religion, bahwa bangsa Arab dengan bangsa Yahudi itu berdampingan, harusnya harmonis, harusnya saling toleransi, harusnya hidup berdampingan dengan damai, nggak boleh ada konflik. Ya bagaimana mau damai, mau tidak ada konflik, tapi dia menyerang dan kemudian merampas tanah milik bangsa Arab Palestina. Nah ini yang kemudian mengganjal sehingga hampir semua dunia Islam, negara-negara Arab itu yang tadinya memusuhi Israel, yang tadinya menjadikan Israel itu sebagai musuh, itu periode tahun berapa? 48 sampai tahun 1979. Bahkan sampai tahun 2000 itu negara-negara mayoritas masih menganggap Israel itu sebagai musuh. Kecuali negara yang sudah menandatangani perjanjian damai seperti Mesir dan Yordania. Hanya dua negara Arab itu yang sampai tahun 2000 itu berdamai dengan Israel. Tapi selebihnya itu menganggap Israel itu musuh. Selalu kecaman-kecaman itu datang. Tapi setelah tahun 2017, 2019, negara-negara Arab ini termasuk negara-negara besarnya, itu dipaksa oleh Amerika, dengan iming-iming ekonomi, dengan bantuan ekonomi, dengan alih teknologi, dan diversifikasi pendapatan
negara-negara Arab tidak lagi mengandalkan minyak dan lain sebagainya, maka mereka harus tunduk kepada keinginan Israel itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika isu Palestina ini sudah padam, bahkan tahun 2023 ya, kabar yang sangat santer bahwa Arab Saudi akan segera menandatangani perjanjian damai dengan Israel itu. Nah, sebelum itu terjadi, maka Hamas mengambil keputusan strategis untuk melakukan serangan mendadak terhadap kepentingan Israel di wilayah pendudukan Palestina itu. Dan inilah yang membuyarkan semua rencana, yang menggagalkan seluruh tatanan yang disusun oleh Israel selama bertahun-tahun untuk mengubur aspirasi bangsa Palestina, aspirasi umat Islam di dunia untuk mengembalikan Masjidil Aqsa di bawah kekuasaan kaum muslimin melalui negara Palestina. Nah, itulah maka narasi keagamaan ini sangat penting. Ya. Kalau ideologi pan-Arabisme itu bisa bertahan sekian puluh tahun dalam isu Palestina, maka saya yakin ya ketika diambil alih oleh gerakan Islam ini sebagai sebuah keberlanjutan sejarah, sebagai kontinuitas perjuangan, siapapun itu yang namanya bangsa terjajah itu pasti akan melawan pihak penjajah, maka ideologi Islam yang sekarang memimpin perlawanan Palestina ini harusnya menjadi momentum bagi kebangkitan umat Islam, bagi narasi Islam, narasi Al-Quran dan Sunnah, karena selama 100 tahun belakangan ini kita tidak memiliki garis pertahanan ilmu pengetahuan yang berbasis kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua di negara Arab berbicara tentang perjuangan Palestina, perjuangan Palestina itu hanya secara nasionalisme Arab, Arab nasionalisme atau pan-Arabisme, tapi tidak mengaitkannya dengan Islam. Nah, ini yang menyebabkan perlawanan umat Islam ini menjadi buntu, menjadi tidak memiliki pijakan ideologi yang kuat, Maka itulah mulai saat ini kita harus mendukung perjuangan rakyat Palestina, dengan gerakan-gerakan Islam yang ada di sana untuk mengembalikan garis pertahanan pengetahuan kita ini harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita berada di akhir zaman. Kita tidak mungkin mengabaikan narasi yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka itu buku yang kami tulis ini, sebelum Ramadan itu sudah kita luncurkan dan kita edarkan itu adalah untuk memperkuat narasi. Narasi dari Quran dan Sunnah ini harus menjadi pegangannya umat Islam dimanapun kita berada, karena mungkin kita yang jauh dari Palestina posisinya kan bingung, ngapain kita bela-belain dukung perjuangannya dia. Loh, kenapa Anda bingung? Amerika saja yang jauh dari Palestina, bangsa-bangsa lain saja, Australia jauh dari Palestina, rakyatnya, mahasiswanya itu mendukung perjuangan Palestina kok. Kenapa kita yang bahkan seagama, seakidah dengan mereka dan memiliki hubungan historis, dukungan Palestina itu kepada bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan, itu kan sebuah hubungan yang hubungan yang sangat luar biasa. Kita berhutang budi terhadap bangsa Palestina ini, yang ketika mereka dijajah oleh Israel pun mereka masih memikirkan dan mendukung perjuangan Indonesia untuk bisa merdeka pada tahun 1945. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukung itu. Nah, sebab itu mari kita kuatkan narasi ini, yang hilang di tubuh umat Islam ini selama hampir 100 tahun, karena kita dibodoh-bodohi. Jangan kau melawan penjajah pakai narasi agama Islam. Kedoknya apa? Jangan politisasi agama, katanya. Nah, politisasi agama kalau memang untuk merebut kekuasaan pakai agama, ya itu nggak benar. Tapi kalau melawan penjajah, kita dijauhkan dari narasi agama, itu salah. Karena nggak ada yang namanya agama Islam ini kalau dia tidak mengajarkan arti perjuangan jihad melawan penjajah, melawan agresor. Itu dalam ajaran Islam itu prinsip, jihad fisabilillah untuk melawan penjajah. Maka narasi ini nggak boleh ditinggalkan. Ini yang harus kita hidupkan. Kita dukung Palestina ini dengan apa?
Dengan apa yang bisa kita mampu, termasuk boikot. Ya, terakhir yang menjadi penekanan kami di sini adalah pentingnya ya kita bangsa-bangsa Muslim ini untuk memboikot produk-produk Israel. Ya, kalau ada yang masih bandel, loh kenapa nggak sekalian boikot produk teknologinya? Kok cuma produk makanan, minuman, ya sabun, ya sampo dan lain sebagainya, bumbu dapur, kecap gitu kan? Ya sekarang pertanyaannya, sudah ada nggak alternatif yang dibikin oleh bangsa Muslim ini yang bisa mengalahkan dan menandingi teknologi yang diproduksi oleh mereka? Kan belum ada. Tapi kalau kecap, sabun, sampo, ya, makanan, minuman, kan banyak alternatifnya. Kita bisa menghidupkan ekonomi, ya, produk-produk lokal UMKM. Ya, kalau produk teknologi kita belum bisa menandingi, maka kita perlu waktu untuk memboikot itu. Dan kita gunakan teknologi yang mereka ciptakan itu untuk ya kita jadikan senjata melawan mereka. Ya, WhatsApp, Facebook, Instagram, kenapa nggak diboikot? Ya kita gunakan itu untuk menyerang mereka. Ya, itu kan logikanya harus seperti itu. Jangan kemudian kita belum bisa bikin, lalu kemudian kita tinggalkan semua. Terus kita mau melawan kejahatan Israel itu di media itu bagaimana? Ya, kan harus dengan cara ya jadikan produk mereka itu sebagai senjata makan Tuhan, kan begitu. Nah, jangan kemudian kita bangga-bangga ya karena belum bisa memboikot secara total itu, lalu tetap aja dia ngopi di Starbucks sambil ya foto-foto selfie di depan Ka'bah, itu kan kurang ajar. Ya, itu bukan sikap orang Muslim yang baik seperti itu. Di tengah penderitaan saudara kita Palestina, lalu kemudian dia mendemonstrasikan bahwa kita tidak perlu memboikot. Kenapa? Karena kita nggak bisa memboikot itu secara kafah. Ya udah, kalau begitu kita semua bolehin aja gitu kan. Nah, nggak begitu cara berpikirnya. Jadi teman-teman dirahmati Allah, mari kita terus bersabar, karena dalam perjuangan ini perlu kesabaran. Isbiru wasabiru. Itu syarat kemenangan dari Allah. Warabitu. Kuatkan hati, kuatkan tekad. Sebagaimana bangsa Palestina sekarang ini, mereka kuat, berdiri tegak, tidak ada tanda-tanda menyerah, tidak ada tanda-tanda mau mengalah, ya, untuk tujuan apa? Isu Palestina ini menjadi isu lagi yang hidup di dunia internasional. Dan itu berhasil. 7 bulan Israel melakukan genosida di jalur Gaza, inilah yang menghidupkan hati nurani dunia untuk kembali mengangkat pembicaraan tentang negara Palestina harus ada, harus berdaulat dengan ibu kota Al-Quds, dan itu tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khotib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat. Untuk selanjutnya, mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat.